Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin membahas permasalahan hutan mangrove yang berada di daerah Sibolga ini. Nah guys, sebelum memulai video kami tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apitnilda Harahap, NIM 194022448. Perkenalkan, nama saya Pasunarti dengan NIM 244020056. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adena Pertiwi Siregar dengan NIM 244000053. Jadi teman-teman, adapun poin utama yang harus diketahui yaitu tentang latar belakang permasalahan hutan mangrove yang berada di Sibolga ini. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama simak video penjelasannya. Mangrove atau hutan bakau merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir, khususnya di wilayah Sibolga. Mangrove berfungsi melindungi pantai dari abrasi, menjadi tempat berkembang biaknya ikan, udang, kepiting, dan masih banyak-banyak. Mangrove juga sebagai pelindung alami dari badai dan banjir. Mangrove juga berperan menyerap karbon dan mendukung perekonomian masyarakat di sekitarnya, yaitu masyarakat Sibolga. Namun sayangnya hutan mangrove sedang mengalami kerusakan ataupun tekanan, di mana kerusakan tersebut atau tekanan tersebut dialami karena aktivitas masyarakat di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas lebih dalam. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui latar belakang hutan mangrove yang ada di Sibolga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di hutan mangrove tersebut. Sibolga merupakan salah satu daerah pesisir di Sumatera Utara yang memiliki hutan mangrove. Dulu, luas hutan mangrove di sini cukup luas, yang menjadi pelindung alami pantai dari abrasi dan ombak besar. Selain itu, masyarakat di sekitar hutan mangrove banyak yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut seperti ikan, udang, kepiting, dan juga kerang. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ini, luas hutan mangrove semakin menyusut, yang mana banyak hutan-hutan bakau ditebang dan sebagian kawasan dialihfungsikan menjadi tambak udang, perumahan, dan juga dijadikan sebagai industri kecil. Dan hal inilah yang menyebabkan masalah lingkungan dan sosial. Untuk lebih jelasnya, kami akan melakukan wawancara kepada salah satu penjaga hutan mangrove yang berada di Sibolga ini. Nah, mari sama-sama kita simak bagaimana pendapat penjaga hutan tersebut terhadap keadaan sekarang ini. Selamat siang Bapak. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Baik Pak, kami dari UIN Syahada Padang Sidimpuan ingin meneliti tentang hutan mangrove yang ada di Sibolga ini. Nah, jadi gini Pak, bagaimana kondisi hutan mangrove yang ada di sini seperti keadaan sekarang ini Pak? Keadaan hutan mangrove sekarang ini ya mencemaskanlah pada masyarakat yang ada di sekitar sini, karena sudah tidak ada lagi kami mengalami kebanjiran. Itulah keistimewaannya.
Menurut Bapak, apakah ada perubahan keadaan sekarang ini seperti beberapa tahun lalu, Pak? Sudah banyak perubahannya. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya air sudah tidak lagi naik ke daratan. Nah, itu saja lah perubahan di desa ini. Pertanyaan dari saya selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apa penyebab utama jika ada kerusakan hutan mangrove di Ya. sini, Pak? Kerusakan saya rasa mudah-mudahan belum ada terjadi kerusakan mangrove. Mulai terjadi mangrove belum ada kerusakan. Ya. Jadi Pak, hutan mangrove ini udah berapa tahun Pak berdiri? Ini sekitar 20-an. Udah 20 tahun ya Pak? Ya, Lama ya. 20 tahun. Karena tidak berkembang dia selama ini karena diambil masyarakat. Tapi sekarang mudah-mudahan Sekarang sudah mudah-mudahan berkembang. sudah diperkembangkan dalam pengawasan kehutanan, tidak bisa lagi diganggu apa ini masyarakat. dilindungi gitu. Ya, dilindungi gitu. Begitulah apanya caranya. Maka banyak pengangguran orang di kampung ini. Demikiannya mata pencarian 1.250 per kubik ini Oh iya Pak. dijual itu untuk mengerebus ikan, untuk bakar arang. Bikin arang itu ini kayunya. Kayunya ya Pak ya? Iya, mangrove ini. Jadi orang inilah yang mengelola PT ini sekarang. Dalam kawasan kehutanan lah yang melindunginya supaya dapat aman. Tidak ada lagi orang yang pengembangan liar begitulah. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, Lalu apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau masyarakat tentang hutan mangrove? oh, harapan masyarakat di sini ya, karena ini ada unsur pemekaran mangrove ini yang akan dijadikan barang ekspor. Jadi masyarakat supaya dapatlah kerjasama hendaknya sama pemerintah, nah, agar dapat berbagi. Oh iya. Nah, karena ini penghasilan. Itu makanya dilarang ini ditumbang sembarangan dan dalam kawasan pengawasan kehutanan supaya dia dapat terlaksana berkembang dengan baik. Dan nanti sudah dipanen, maka sama-sama dapat merasakan hasil. Berbagi gitu ya Pak. Berbagi begitulah. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Ya, sama-sama. telah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Bapak di siang hari ini. Mudah-mudahan hutan mangrove keadaan sekarang lebih berkembang ke depannya lagi ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Berikut adalah pemandangan indah hutan mangrove yang ada di pesisir Sibolga, yang dimana hutan mangrove tersebut telah berdiri kurang lebih 20 tahun dan telah dilestarikan selama 5 tahun terakhir ini. Nah, di sini kami akan menyampaikan pendapat kami masing-masing mengenai permasalahan hutan mangrove yang berada di pesisir Sibolga ini. Setelah kami melakukan wawancara dengan warga sekitar kawasan hutan mangrove di Sibolga, kami memperoleh banyak pandangan mengenai kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hutan mangrove ini telah berdiri sekitar 20 tahun terakhir dan baru 5 tahun belakangan mulai mendapatkan perlindungan resmi. Upaya pelestarian yang dilakukan ini membawa perubahan yang cukup baik karena kondisi kawasan sekarang jauh lebih terawat dibandingkan sebelumnya. Namun, dari sisi ekosistem laut masih terdapat permasalahan yang cukup serius, bahwa beberapa jenis biota laut yang dahulu mudah ditemukan di sekitar mangrove seperti ikan kecil, kepiting, dan udang kini jumlahnya semakin berkurang. Hal ini menandakan bahwa ekosistem laut di sekitar kawasan mangrove mengalami penurunan. Penyebabnya bisa karena perubahan kondisi air, rusaknya sebagai akar mangrove yang menjadi tempat berkembang biak hewan laut, atau berkurangnya kualitas lingkungan pesisir secara umum.
Jika hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan, saya yakin kawasan hutan mangrove Sibolga tidak hanya menjadi pelindung daratan dan abrasi, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang subur bagi biota laut dan masyarakat pesisir. Program seperti penanaman mangrove yang lebih luas, pengawasan kualitas air laut, dan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menjaga habitat mangrove akan sangat membantu memperbaiki kondisi ini. Dari hasil wawancara dengan penjaga hutan mangrove, saya menyadari bahwa meskipun kondisi hutan mangrove sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, masih ada satu masalah yang cukup atau janggal bagi saya, yaitu tentang sampah. Hutan mangrove di Sibolga sebenarnya sudah dilindungi selama 5 tahun terakhir, dan pengelolaannya sudah berjalan cukup baik. Pohon-pohon mangrove mulai subur, kawasan terlihat lebih hijau, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga semakin meningkat. Menurut pendapat saya, masalah sampah ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat terhadap kebersihan masih rendah, dan juga pengunjung, yang dimana padahal keberadaan sampah di kawasan mangrove dapat menghambat pertumbuhan akar, mencemari air, dan merusak habitat biota laut di sekitarnya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pelestarian mangrove tidak hanya cukup dengan menanam pohon, tetapi juga harus dibarengi dengan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat dan pengunjung perlu terus diedukasi agar tidak membuang sampah sembarangan, dan pemerintah daerah sebaiknya memperbanyak kegiatan pembersihan serta pengawasan rutin di kawasan tersebut. Jika semua pihak bekerja sama, saya yakin kawasan hutan mangrove di Sibolga bisa menjadi contoh keberhasilan pelestarian alam yang tidak hanya hijau tetapi juga bersih. Teman-teman, di sini saya akan membahas permasalahan yang terjadi di pesisir pantai Sibolga, yaitu kerusakan hutan mangrove. Berdasarkan hasil pengamatan saya, banyak kawasan hutan mangrove yang kini mengalami kerusakan. Pohon-pohon bakau yang dulunya tumbuh lebat, kini mulai berkurang akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan menjadi tambak serta pemukiman warga. Selain itu, pencemaran dari limbah rumah tangga dan tumpukan sampah plastik juga memperparah kondisi hutan mangrove. Padahal, mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat hidupnya berbagai biota laut, dan penyimbang ekosistem pesisir. Kerusakan ini menyebabkan pantai Sibolga mulai terkikis oleh gelombang laut. Beberapa warga yang tinggal di pinggiran pantai bahkan mulai merasakan dampaknya secara langsung. Namun, di tengah permasalahan ini masih ada harapan. Pemerintah daerah bersama masyarakat mulai melakukan kegiatan penanaman kembali mangrove dan edukasi lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kembali fungsi hutan mangrove di wilayah pesisir Sibolga. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan mangrove, karena menjaga hutan mangrove berarti menjaga masa depan pesisir kita. Saya juga belajar bahwa pelestarian hutan mangrove di Sibolga membutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Kita perlu lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bertindak nyata agar hutan mangrove tetap lestari, bukan hanya untuk keindahan alam, tetapi juga demi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem laut yang ada di dalamnya.
Adapun solusi atau upaya dalam kasus permasalahan yang kami bahas dalam video tersebut yaitu yang pertama, melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Sibolga. Yang kedua, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya hutan mangrove. Yang ketiga, yaitu mengembangkan ekowisata untuk memajukan perekonomian kepada masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Yang keempat yaitu masyarakat setempat harus menjaga kelestarian hutan mangrove. Nah, jadi teman-teman, tugas kita sebagai mahasiswa atau masyarakat yang peduli akan lingkungan, mari kita sama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove dimanapun berada, baik itu di pesisir ataupun di mana saja. Mari kita sama-sama menjaga hutan mangrove tersebut. Cukup sekian video hasil pembahasan kami tentang permasalahan hutan mangrove di pesisir Sibolga ini. Mudah-mudahan penelitian kami membawa manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Marilah kita sama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove di pesisir Sibolga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.